Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Sirai dengan NPM 211505139 dari kelas BSTA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi TBA atau teori bahasa otomata pada pada awal kuliah sampai dengan UTS. Nah, untuk materi awalnya, pertama ada pengantar TBA, yang dimana TBA itu terbagi menjadi tiga bahasa, yaitu bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat tinggi. Untuk bahasa tingkat rendah ini, bahasa ini bahasa yang sangat jauh dari bahasa manusia dan sangat sulit untuk diartikan. Contohnya yaitu bahasa mesin. Nah, untuk bahasa tingkat menengah, bahasa ini mulai mendekati bahasa manusia. Contohnya bahasa assembly. Lalu untuk bahasa tingkat tinggi ini, bahasa yang hampir mendekati bahasa manusia atau kita sudah dapat berkomunikasi dengan mesin. Contohnya bahasa C++, JavaScript, dan PHP. Nah, selanjutnya mengenai automata. Jadi, automata ini adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, dan membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Lalu, yang dimana bahasa merupakan kumpulan simbol-simbol atau string yang membentuk suatu sistem komunikasi dan sistem informasi yang memiliki aturan tertentu. Untuk simbol sendiri, simbol itu merupakan suatu entitas abstrak, tidak dapat didefinisikan secara formal. Untuk simbol sendiri, contohnya itu adalah alfabet atau tanda baca dan sebagainya. Lalu untuk string, string ini merupakan kumpulan simbol-simbol alfabet yang disusun dalam bentuk urutan. Contohnya ABCDE atau ABBAC. Lalu selanjutnya adalah string kosong. String kosong ini rangkaian simbol yang tidak memiliki karakter atau tidak memiliki simbol di dalamnya. Atau bisa disebut dengan string yang isinya kosong. Lalu selanjutnya ada terminal dan not terminal. Di mana terminal ini merupakan simbol yang tidak dapat diturunkan lagi. Contohnya itu adalah huruf kecil alfabet seperti A, B, C, D, sampai Z. Lalu simbol operator seperti tambah, kurang, atau tanda kutip. Lalu selanjutnya simbol tanda baca. Misalnya itu ada koma, titik dua, dan sebagainya. Lalu ada string, contohnya if, then, dan else. Nah, selanjutnya ada non-terminal. Terminal ini simbol yang masih bisa diturunkan menjadi simbol terminal atau non-terminal. Nah, contohnya itu adalah alfabet seperti alfabet huruf besar seperti A, B, C, sampai Z. Lalu huruf S sebagai simbol awal. Lalu selanjutnya ada string bercetak miring seperti XPR atau STMT. Nah, selanjutnya merupakan aturan produksi otomata. Yang pertama, aturan produksi itu simbol dapat berupa simbol terminal ataupun non-terminal. Atau alfa menjadi beta. Lalu alfa menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi, dan beta menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Lalu selanjutnya, T ke A, T menghasilkan A. Lalu E ke T atau T plus E menghasilkan T atau E menghasilkan T plus E. Begitu seterusnya. Lalu ada hierarki Chomsky, yang dimana hierarki Chomsky ini terdapat 4 tipe, yang dimana tipe pertama merupakan Unrestricted grammar, yang dimana alpha menjadi beta, A adalah V plus T, terus V dalam kurung, V plus T dalam kurung asterisk. Lalu beta adalah dalam kurung V plus T tutup kurung asterisk. Nah, lalu ada tipe satu atau context sensitive grammar, yang dimana A lebih kecil sama dengan beta, yang dimana A adalah dalam kurung V plus T dalam tutup kurung asterisk, V buka kurung V plus T tutup kurung asterik. Lalu beta adalah V plus T asterik. Lalu buka kurung V plus T tutup kurung. Buka kurung V plus T tutup kurung asterik. Lalu ada tipe kedua yaitu konteks free grammar, yang dimana apa adalah V, lalu beta adalah V plus T asterik. Lalu untuk tipe terakhir yaitu tipe 3 merupakan regular grammar, yang dimana alpha adalah V, lalu beta adalah
T asterik atau T asterik V. Nah, selanjutnya ada finish state automata, di mana finish state automata ini adalah mesin abstrak yang berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Untuk bahasa sendiri ini state ditandai dengan busur tanpa asal state, artinya initial state merupakan state awal. Lalu lingkaran menyatakan state ini. Lalu label pada lingkaran adalah nama state. Lalu busur menyatakan transisi arah perpindahan state. Lalu untuk label pada busur adalah simbol input dan lingkaran ganda menyatakan final state. Ini. ODD. Lalu untuk tupel FSA sendiri ada 5. Yang pertama himpunan state, lalu simbol input, fungsi transisi, state awal atau initial state, lalu himpunan final state. Nah, selanjutnya ada deterministic finite state automata atau DFA. Nah, pada DFA sendiri, suatu state hanya ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Yang berarti simbol pada setiap state memiliki arah yang jelas apabila menerima sebuah input. Untuk contoh sendiri dapat kita lihat di sini untuk state-statenya, yang dimana state awal merupakan key 0, lalu state kedua merupakan key 1, dan final state-nya merupakan key 2. Lalu selanjutnya NFA atau non-deterministic finite state. Pada NFA, string diterima jika setidaknya ada satu dari semua kemungkinan transisi berakhir pada final state. Nah, untuk contoh sendiri dapat kita lihat di sini. Final state-nya adalah key 4, lalu awal state-nya merupakan key 0. Nah, untuk jalurnya sendiri dapat kita lihat dari sini. Pada key 0 ke key 1. Key 1, lalu 1 ke key 4 itu merupakan final state atau dia diterima. Lalu selanjutnya ada NFA move. Remove di sini menandakan bahwa pada otomata tersebut terdapat transisi kosong atau transisi tanpa inputan. Sehingga pada NFA dengan remove ini akan diperbolehkan berpindah state tanpa membaca inputan. Untuk contohnya sendiri dapat kita lihat di sini. Dari key 0 tanpa membaca input dapat berpindah ke key 2. Lalu dari key 2 dapat berpindah ke key 4 langsung ke final state. Lalu dari key 3 dapat berpindah ke key 2. Lalu selanjutnya eclosure untuk NFA dengan imove. Eclosure ini merupakan himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tertentu dengan adanya imove. Jadi eclosure ini berarti bahwa himpunan yang dapat dicapai dari key 0 tanpa membaca input. Contohnya eclosure key 0 yang berisi key 0, key 2, dan key 4. Lalu eclosure key 1 yang berisi key 1. Lalu eclosure key 2 membersihkan key 2 dan key 4. Lalu key 3 membersihkan key 3, key 2, dan key 4. Lalu key 4 yang membersihkan key 4. Lalu selanjutnya ada equivalensi NFA dengan imove. Sini kita untuk penggunanya dengan cara menentukan final state NFA tanpa imove, yaitu dengan final state awal ditambah state yang closernya menuju final state awal. Untuk contohnya dapat kita lihat di sini, yang dimana pada key 0 terdapat key 1 dan key 3, 1 menuju key 3, lalu key 0 juga dapat langsung menuju key 4, lalu pada key 1 tidak dapat kemana-mana, lalu pada key 2 ini dapat menuju ke key 3 dan key 4. Lalu selanjutnya ada finish state structure, yang dimana finish state ini dapat menerima suatu inputan yang nantinya dapat digenerate jadi output. Nah, untuk penjelasannya, input ini inputan merupakan deretan karakter atau string, lalu output ini merupakan penerjemah string atau inputan yang selanjutnya akan menjadi string output. Untuk contohnya dapat kita lihat di sini, yang dimana himpunan state-state ada pada FST, yaitu
Inputannya ada nol dan satu, lalu ada simbol input, lalu ada instead pada FSA. Ya, ya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi T by A. Sekian dan terima kasih.